Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pengawas keren, kini tiba saatnya kita untuk uji publik dari aplikasi Monster Sekali Tepuk yang fungsinya adalah generate kisi-kisi, butir soal, dan untuk ujian online. Jadi aplikasi ini didesain dan di development oleh pengawas keren. Dan di situ sudah ada nomor WA yang bisa dihubungi di prototype. Kalau misalkan dibilang prototype, tapi ini sudah kami deploy untuk uji publik sebenarnya, yaitu pada status multi-mapel CBT system. Oke, kita langsung uji seberapa bagus aplikasi ini, kawan-kawan. Langsung kita mau generate ya, sesuai dengan tujuan utama kenapa aplikasi ini di developing atau di building oleh pengawas keren, yaitu untuk mempersiapkan bagaimana madrasah dipermudah dalam proses pelaksanaan ujian madrasah. Tapi nanti fungsinya bukan hanya sekedar untuk ujian madrasah, tapi untuk testing. Kali ini kita akan memfokuskan seperti apa proses ujian madrasah. Oke, misal kita input ya nama madrasahnya, kita tetap MI Agaya misalkan. Mapelnya kita coba karena di database kita itu sudah ada ini MI SD SKI ya, SKI 9. Ini yang sudah tertanam. Nilainya juga ada yang sudah tertanam. Kalau nanti kita perlihatkan, itu memang hasil dari uji sistem kemarin. Nah, yang akan kita buat sekarang itu materinya adalah Quran hadis. Kenapa harus Quran hadis? Nah, karena untuk mengetahui seberapa bagus aplikasi ini ketika ada teks Arab. Teks atau huruf Arab, atau kalau misalkan nanti ada hadis atau ayat, ya seperti apa bagusnya aplikasi ini, support atau tidak. Oke, jenjang pendidikannya MISD, CP-nya kita mau ambil dari yang sudah disiapkan di pos ujian madrasah. Jadi kita mau coba ini apakah sebagus dari apa yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pendis. Tujuannya bukan untuk membuat kisi-kisi baru, tetapi menghasilkan indikator yang kemudian akan di-generate menjadi butir soal. Oke, kita copy saja. Masukkan ke aplikasinya CP1. Oke, kemudian kita copy, jadikan CP2. Kemudian kita scroll, copy CP3. Meskipun nanti ini prosesnya akan panjang, semakin banyak CP prosesnya akan semakin panjang. Tapi namanya uji publik ya harus lama ini videonya. CP4, CP5. Oke, CP6. Udah habis CP-nya, hanya 6 CP saja. Oke, sekali lagi kita mau coba ya, biar beda. Quran hadis kita beri titel itu Quran hadis ujian madrasah. Biar nanti ketika tergenerate, dia akan menjadi soal dalam bentuk Quran hadis Oke, langsung kita generate
tombol buat kisi-kisi. Seberapa lama? Tergantung kecepatan internet, kemudian spek laptop kita. Tentu karena sebelum-sebelumnya kita hanya mencoba 1 CP, 2 CP ya. Wah, udah tidak terlalu lama ternyata. Jadi CP1 ya, materinya hukum bacaan qalqalah, ya, menjelaskan pengertian dan jenis hukum bacaan qalqalah. Ini bisa kita pilih mana yang akan dimasukkan ke indikator soal di dalam kisi-kisi. Kalau misalkan tidak perlu kita masukkan, maka checklistnya kita buang. Nah, sebanyak ini kita harus mengeditnya. Oke, karena ini masih dalam bentuk kisi-kisi ya, boleh kita biarkan saja seperti itu. Kita download dalam bentuk Microsoft Word. Oke, sudah ada notifikasi kisi-kisi Quran Hadis UM sudah terdownload. Oke, kita klik menu berikutnya, lanjut ke soal. Nah, ini dia. Di semua indikator soal itu masuk ke menu ini, kemudian dalam posisi off. Oke, kita punya berapa? Kita misalkan mau membuat berapa soal itu tergantung banyaknya indikatornya. Oke, kita hitung indikatornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu masih menjelaskan pengertian huruf bacaan idhar. 8, 9, 10, 11, 12, 13 mengidentifikasi idgham bi gunnah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Banyak sekali ternyata. Oke, kita langsung uji coba. Kita ambil soal bagian atas saja ya. Oke, qalqalah kita ambil 2 misal ya. Ini kita gunakan yang level-level 2 ya. Menjelaskan jangan mengidentifikasi nih. Ini dia, kita level 1 aja coba, pilihan ganda. Menerapkan hukum bacaan kita jadikan level 2 ya, pilihan ganda. Menjelaskan tidak kita pakai, sudah ada 2, kita cek ya. Kemudian mengidentifikasi, ini kita level 1 lagi. Menerapkan kita level 2. Kemudian bacaan idhar mengidentifikasi level 1 lagi. Menerapkan level 2. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita hitung ready-nya. Mengidentifikasi level 1, menerapkan hukum bacaan level 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah nih. Mengidentifikasi contoh, oke, dia bisa level 2, pilihan ganda. Menerapkan, oke, kita bisa level 2. Bila gunnah, oke, cukup bila gunnah. Kita pakai bila gunnah tuh menerapkan aja level 2. Bacaan iqlab kita mengidentifikasi level 1. Membaca Al-Quran dengan tajwid, menerjemahkan arti kosakata. Oke, kita ambil, dia jadi level 2. Isi kandungan, oke, kita jadikan level 3.
pesan moral ya. Oke, level 2 dia. Ini kita jadikan level 3, mengaitkan, menganalisis kita jadikan level 3. Menerjemahkan lafal hadis, menjelaskan isi kandungan hadis. Oke, level 2. Menganalisis hikmah, kita pakai level 3. Menjelaskan isi kandungan level 1. Perilaku kita level 2. Menjelaskan isi kandungan level 1. Ciri-ciri kita level 2. Lafal hadis tentang silaturahmi level 2. Isi kandungan kita level 2. Menganalisis kita level 3. Nun mati kita level 2. Menerapkan kita level 2. Tanda-tanda wakaf kita level 2. Menerapkan kaidah kita level 2. Oke, level 2. Menerapkan kita level 2. Mengidentifikasi kita level 2. Level 2. Oke, menerjemahkan arti, menjelaskan arti kandungan level 2. Oke, mengidentifikasi kita level 3. Oke, kita level 2. Menjelaskan isi kandungan kita level 2. Menjelaskan manfaat level 2. Menganalisis level 3, kita cari-cari yang menganalisis. Oke, mengidentifikasi perilaku ini masuk analisis ya. Keutamaan ya, kita masukkan level 3 aja. Menganalisis level 3. Contoh pengamalan level 3. Oke. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Oke, kita kurangi aja sini. Off. Oke, kita off-kan. Nah, begini cara untuk bikin off ya. Kalau misalkan terlalu banyak kita pilih. Ke level 1 kita bikin off. Nah, oke, seperti itu. Ya. Kira-kira sudah ada sekitar 40. Kita coba generate nih. Nah, ini proses merangkai soal. Seberapa lama? Tentu akan lebih lama dari waktu mengenerate kisi-kisi. Ini kita langsung uji dengan soal sekitar 40-an. Karena kita tidak menghitung dengan
pasti tadi, hanya mengira-ngira, bisa jadi nanti hasilnya ada yang kurang pas. Jadi kalau mau menggunakan aplikasi ini nanti misalkan kita siapkan perangkat pembantunya ya kawan-kawan, seperti kopi, camilan, dan apa yang bisa bikin kawan-kawan tidak boring. Kenapa? Karena di proses ini, di proses generate, terutama generate kisi-kisi dan di generate soal itu, dia membutuhkan waktu. Berapa bagus waktunya itu, seberapa lama itu tergantung berapa bagus jaringan internet di tempat kawan-kawan sekalian, kemudian seberapa bagus laptop, spesifikasi laptop yang digunakan. Karena jaringan sama, kemudian hardware untuk wireless dari laptopnya beda, itu juga proses menangkap sinyalnya juga beda, tentu juga akan berpengaruh terhadap proses kecepatan generate ini. Ternyata sangat lama. Mudah-mudahan token Epic Key-nya masih mumpuni ya kawan-kawan ya. Karena sebelum-sebelumnya engine dari aplikasi ini tidak pernah sampai 40 di uji cobanya. Paling banyak kemarin itu ada 7 soal saja. Dan kita langsung pada saat ini di uji publik ini kita langsung generate 40 butir soal sekaligus. Tentu butuh kesabaran dan deg-deg juga. Sudah hampir 2 menit. Jika pakai tethering hotspot ya kawan-kawan, sambil dicoba di HP-nya masing-masing, apakah jaringan internetnya berjalan dengan bagus. Nah, kebetulan di tempat saya, pas waktu generate ini, jaringan internet masih kurang lancar. Ini digunakan untuk buka YouTube, itu tidak muncul gambarnya. Jadi ini berpengaruh. Oke, masih proses merangkai soal.
Udah mulai proses. Hampir 5 menit berjalan. Oke, aplikasi laptopnya masih jalan aman, belum nge-hang. Perasaan mulai was-was. Apa yang terjadi? Udah kisaran 6 menit. Wah, sudah jadi ini. Ini dia soalnya. Daripada kita bikin sendiri, tentu lebih cepat ya, dari bikinan kita. Kita cek, wah sudah teks Arab udah jadi. Oke, ada berapa soal nih? 33, 37, 40. Wah, 41 soal ternyata. Kita download dalam bentuk Microsoft Word. Kenapa tidak jalan fungsi download dalam bentuk Microsoft Word-nya? Kita cek. Masih kisi-kisi ya. Download soal dalam bentuk Microsoft Word bermasalah. Download JSON-nya aman. Yang penting download JSON-nya aman dulu. Perkara urusan download dalam bentuk Microsoft Word mungkin ini besar ya. Nanti kita cek lagi. Berarti ada masalah di sini. Oke, JSON-nya sudah. Kita refresh aplikasinya.
kita mau ganti, jadi diingat kalau misalkan kita mau ganti mapel, kita refresh ya. Masih MI Agaya ya. Langsung mau kita uji coba mapelnya sekarang matematika. Kenapa ngambil Quran hadis sama matematika? Ya, karena biar kalau Quran hadis itu untuk ngecek teks Arab. Nah, untuk matematika kita untuk ngecek angka, kemudian lambang, ya, kita uji coba di situ. Oke, kita udah siapkan ya BSKAP 046 karena kita mau pakai jenjang MTS SMP, kita pakai fase D. Oke, kita coba bilangan ya. Membandingkan bilangan bulat. Nah, oke, kita ambil ini, kita jadikan satu ya. Oke. Kita masukkan aplikasi di CP1. Kemudian CP2-nya kita ambil potongannya tadi biar tidak terlalu banyak. Nah, P2, kemudian CP3-nya aljabar ya. Mengenali, memprediksi, menjelaskan pola susunan bilangan. Oke. Ini dijadikan satu CP aja. Kemudian masukkan CP4-nya relasi ya. Relasi sampai menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Oke. CP4. Oke, kita CP5. Kita uji cobanya benar-benar gila sekarang ini. CP5. CP6-nya geometri. Ya. Membuat jaring-jaring ya. Kita anggap ini satu CP. Hanya untuk mengklasifikasi saja. Jadi kawan-kawan nanti bisa lihat karena kita sudah disiapkan di aplikasi, kita siapkan ada 10 CP yang bisa digunakan. Oke, masukkan CP-nya panjang-panjang nih, nanti seperti apa jadinya. Saya tidak bisa membayangkan juga. CP8, CP9, rata-rata, oke. CP9 ternyata pas kawan-kawan. Matematika untuk jenjang MTS SMP kita punya 10 CP. Bismillahirrahmanirrahim. Kita generate kisi-kisinya. Jadi karena ini uji publik, benar-benar tidak ada yang kita percepat videonya, semuanya tampil seperti apa adanya. Ini CP1, sebanyak itu indikatornya. CP2, CP3, CP4, CP5, 6, 7, 8, waduh luar biasa sekali nih. Oke, kita download dalam bentuk Microsoft Word, sudah jadi muncul ini kisi-kisi matematika MIA Gaya. Kita lanjutkan ke soal. Oke, ini yang perlu kita ekstrak. Memilih indikator, kemudian kita pilih ini ya. Mana? Membaca bilangan bulat. Menulis bilangan bulat. Oke, tidak kita pakai. Membandingkan bilangan bulat kita pakai. Level 1. Menerapkan operasi aritmatika. Oke.
kita level 1. Membaca, menulis rasional, membandingkan bilangan rasional, oke, level 2. Menerapkan operasi aritmatika, kita level 2. Membaca bilangan desimal, membandingkan bilangan desimal, level 2. Menerapkan bilangan desimal, level 2. Bilangan berpangkat, membandingkan bilangan berpangkat, kita level 2. Menerapkan operasi aritmatika pada bilangan berpangkat bulat, oke. Membaca bentuk akar, kita level 1. Membandingkan bilangan bentuk akar, level 2. Operasi level 2. Bilangan dalam notasi ilmiah, oke, level 1. Operasi penjumlahan bilangan real, oke, level 2 menerapkan pengurangan, level 2. Perkalian, level 2. Berpangkat, level 2. Wah, banyak sekali nih, mana nanti yang tidak mau dipakai. Menyelesaikan masalah, oke, ini level 3. Rasio kita pakai level 3. Skala dalam penyelesaian masalah, oke, kita level 2. Menghitung skala dari menghitung ukuran sebenarnya dengan menggunakan skala, oke, kita ambil salah satu saja. Mengidentifikasi proporsi menggunakan proporsi, oke, level 2. Pola susunan benda, oke, dia level 1. Susunan bilangan kita level 1. Memprediksi kelanjutan, oke, pakai level 2. Menyatakan sesuatu bentuk aljabar, kita level 2. Komunitatif level 2. Asosiatif level 2. Distributif tidak kita. Konsep domain, oke, level 2. Oke, level 2. Level 2. Pasangan berurutan, level 2. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel, level 2. Level 3-nya masih belum banyak ya. Oke, level 2. Ini menganalisis nih. Level 2. Oke, ini tidak kita pakai. Level 3. Menyelesaikan dengan berbagai cara, level 2. Menyajikan masalah, level 3. Menganalisis, level 3. Oke, kayaknya udah banyak, tapi masih banyak. Nanti ini dipilih sendiri ya kawan-kawan ya. Kita langsung aja coba generate soalnya. Tadi kenapa fungsinya kita download kisi-kisi dalam bentuk Microsoft Word. Jadi kita sebelum melanjutkan ke soal, itu kita cek dulu kisi-kisi dalam bentuk Microsoft Word itu, kemudian kita beri tanda mana indikator soal di dalam kisi-kisi itu yang mau kita generate soalnya. Seperti itu. Untuk mempermudah pekerjaan kita ketika kita sudah benar-benar mengenerate-nya, memilih soalnya di aplikasi.
Kalau tadi kisaran 6 menit, maka kita coba kalau matematika itu kisaran waktunya berapa menit. Sekali lagi penting kawan-kawan, kenapa kita mendownload kisi-kisi soal, karena di dalam kisi-kisi soal itu ada indikator soalnya, dan indikator soal itu kita tandai dulu mana yang nanti selanjutnya akan kita generate menjadi soal. Meskipun sebelumnya, sebelum kita mengenerate kisi-kisi soal, kita sudah bisa melakukan seleksi ya. Tapi ini seleksinya sampai 2 kali. Kenapa aplikasi ini memang benar-benar monster kawan-kawan? Karena untuk mengurangi kesalahan seminimal mungkin. Satu menit, 2 menit. Jadi sekali lagi jangan lupa ketika kita menggunakan aplikasi ini nanti kawan-kawan bisa menyiapkan dulu alat bantu biar bisa tidak boring. Siapkan kopi, camilan, dan kondisi terbaik. 3 menit. Jadi sekali lagi meskipun nanti videonya jadinya lama, tetap kita tidak akan memotong durasi, karena ini untuk menunjukkan seberapa bagus dan bagaimana kinerja engine dari aplikasi ini. 4 menit. Jadi pas kita mau mengenerate kisi-kisi dan mengenerate soal itu, kita harus benar-benar mencari jaringan internet yang stabil kawan-kawan. Nah, bagusnya itu kalau kita bawa ke kafe itu, kita sambil ngopi, ada camilannya,
gunakan WiFi dari cafe yang biasanya itu bandwidth-nya bagus, biar proses ya dari generate soalnya itu lebih cepat. 5 menit. Enam menit. Masih 6 menit. Oke, laptopnya masih aman, belum ngehang. Tujuh menit. Delapan menit. Lumayan lama ini, 8 menit. Oke, 8 menit ternyata kawan-kawan untuk bisa mengenerate soal. Nah, ini soal yang kita hasilkan. Oke, kita coba download ya. Bisa enggak? Wah, ternyata tadi ada masalah mungkin ya. Ternyata ini soal matematika yang dalam bentuk Microsoft Word berhasil di-download. Oke, kita download JSON juga. Oke, sudah sukses. Sekarang proses downloadnya ya, udah selesai kawan-kawan. Download JSON-nya udah selesai, download Word sudah selesai. Jadi dari proses builder itu udah selesai. Kita akan lanjutkan ke exam servernya. Oke, kita langsung di sini nih ya. Ini yang kita refresh. Exam server. Ya. Ini yang ada di database yang saya tunjukkan di awal itu ada SKI 9. Ya, SKI 9. Linknya, ambil nilainya juga SKI 9. Jadi itu yang terdata di database. Sekarang kita mau impor soal yang sudah kita buat barusan kawan-kawan. Ya, kita choose file.
kita yang diimpor itu dalam bentuk JSON ya. Quran hadis dulu, Quran hadis UM ini namanya, seperti yang kita inputkan di form input di awal. Klik open, simpan lokal, muncul notifikasi, kemudian publish, muncul notifikasi. Klik OK. Udah masuk nih Quran hadis UM. Kemudian kita masukkan juga yang matematika. Oke, matematika JSON, simpan lokal, berhasil, publish, berhasil. Nah, udah masuk nih matematika sama Quran hadis. Oke, kalau kita mau uji di mesin server, maka kita bisa langsung klik lakukan, kemudian klik folder ya dari mata pelajaran yang akan kita uji. Tapi ini tidak asik kalau bentuknya seperti ini. Kita akan uji dengan mengambil link yang akan diberikan ke siswa. Oke, kita ambil link, kita ambil Quran hadis, kita copy, kemudian kita buka incognito, kemudian kita paste di situ. Nah, ini dia tampilannya kawan-kawan ya. Nah, tampilan CBT-nya. Jadi ada 41 sesuai dengan soal tadi. Nah, kita itu tidak bisa menyelesaikan kawan-kawan ya. Kita tidak bisa klik finish. Oh, bisa ternyata ya. Ya, kita untuk memulainya tuh, oke, kita refresh aja dulu. Nah, kita masukkan itu mulainya, klik mulai ujian. Nah, nama peserta wajib diisi. Kita isi namanya misalkan pengawas. Oke. Klik mulai ujian. Oke, ini. Seorang santri sedang merojoah hafalan. Terus seperti itu, berikut potongan-potongan ayat yang menjadi fokus latihannya. Bla bla bla. Ya, oke, kita coba aja jawab ini ya. Kita ndak jawabannya benar atau enggak. Yang penting kita lihat nun sukun. Jadi dari segi panjang huruf dan ini dan seterusnya itu udah layak. Oke, seperti itu. Oke, kita jawab. Kita pengen tahu. Oke. Karena nanti soalnya kita analisis kawan-kawan. Kita minta bantuan teman kita untuk melakukan analisis. Oke. Masih banyak soal yang ini kurang berimbang ya. Tapi enggak apa-apa lah. Bukan hak kita menilai nanti. Hak kita menggunakan. Oke. Teks Arabnya udah jadi. Oke, kita coba 24. Oke. Link ini nanti akan kita bagikan ke kawan-kawan. Link soal CBT-nya. Nanti kawan-kawan bisa menyelesaikan, mencoba mengerjakan CBT dari sistem aplikasi Monster ini. Oke, 41. Next, finish. Oke, 41 finish, salin token berhasil dikirim. Oke, kemudian kita cek ya di aplikasi intinya, ambil nilai, barusan Quran hadis. Nah, ini siswanya itu pengawas tuh. Dia betarnya 16 dari total 41 soal. Oke, kita akan coba ya, kita kirim link matematika. Oke, kita copy, kita buka yang
yang incognito tadi, kita paste di address bar-nya aplikasinya. Nah, udah jadi nih. Ya. Matematika tuh, ada 37 soal. Oke, masukkan nama peserta sekarang, keren. Klik mulai ujian, ujian dimulai. Oke, kita jawab. Oke. Oke. Muncul nih. 22 square 2 meter nih. Oke, nanti kita betulkan teks yang seperti itu. 10 pangkat 11. Ini 10. Tombolnya udah jadi rusak nih matematika dia. Kita cek di Microsoft Word-nya nanti. Penting kita kerjakan aja dulu. 165, 135, 105, 180. Jadi dia ndak ini ya, naik, ndak turun gitu ya. Oke. Ternyata mengerjakan tanpa baca juga lama juga. Terus apalagi yang harus baca. (37) finish, salin token, token berhasil dikirim. Oke, kita cek di aplikasi intinya, ambil nilai matematika. Oke, dia keren nih. Ya. Benar 11 dari 37 soal. Dan bisa diekspor ke Excel juga. Nah, ini nih nilai matematika tuh udah jadi. Oke, kita juga ambil tadi nilai Quran hadis. Kita ekspor Excel. Jadi udah aplikasi ini benar-benar monster. Kita bisa langsung ambil hasilnya setelah siswa mengerjakan, klik selesai. Oke, sekarang selanjutnya kita mau menganalisis ini Bapak Ibu ya, kualitas soal. Kualitas soalnya kita akan analisis dengan menggunakan ChatGPT. Yang di ChatGPT itu sudah saya injekkan aturan dari penulisan, kaidah penulisan soal pilihan ganda. Oke. Kita masuk ke ChatGPT-nya. Oke, kita tambah ya. Add file. Kita mau yang dalam bentuk JSON biasanya yang dikirim nih kawan-kawan. Matematika dulu ya, matematika. Udah masuk, kita beri prompt-nya. Tolong analisis dengan konsep yang aku kirim tadi. Jadi dia sudah membaca, dia menganalisis dengan menggunakan indikator kualitatif. Hasilnya seperti ini nih ya. Nomor 1 dia muncul berdasarkan level skornya, ya, persentase, kategori baik. Kita lihat hasilnya. Oh, masih proses dia.
Dia udah muncul nih kategorinya nih. Sangat baik, sangat baik, baik, sangat baik. Ini sangat baik sekali, baik. Oke. Rata-rata kita dapat mutunya 90,8%. Sudah luar biasa ya. Semua soal sesuai indikator. Jadi temuan strategisnya tidak ada sara, kunci tunggal jelas, bahasa baku, homogen, tidak ada opsi benar salah. Oke, kesimpulan presenalnya layak untuk ujian sekolah, layak untuk SOBT, layak untuk publish, layak untuk mode nasional. Oke, luar biasa. Oke, kita tambah ya, kita coba yang Quran hadis. Tadi kita coba matematika, kita coba yang Quran hadis, apakah sebagus itu mesin ini mengenerate soal yang ada teks Arabnya. Coba lagi yang ini, bro. Oke, udah terbaca dia. Ada dia sangat baik, sangat baik, baik, sangat baik. Oke. Tapi ini ada keterangan. Oh, ini dia kategorinya ya. 19 dari 22 dia sangat baik ya. Skor maksimumnya 22. Kalau dia 19 sangat baik, baik itu 15. Perlu revisi itu kalau dia kurang dari 15. Sangat baik, baik, sangat baik. Ada yang sangat baik sekali, sangat baik. Oke. 20,6. Persentase mutunya tuh 93,6, luar biasa. Jadi kategori umumnya sangat baik. Oke, kekuatan bank soal. Oke, dia muncul. Oke. Oke. Luar biasa kawan-kawan. Jadi soal yang sudah di-generate dengan aplikasi ini, itu kita uji kualitatif butir soal dengan menggunakan indikator-indikator yang berhubungan dengan kekuatan ini, beberapa substansi dari cara penulisan soal pilihan ganda, maka dia dikategorikan sangat baik ya. Sangat baik. Jadi mendekati sempurna nih, 93,6%. Jadi luar biasa nih ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih mendapatkan aplikasi ini kawan-kawan? Di aplikasi ini memang benar-benar berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang kita bangun sebelumnya. Jadi kalau aplikasi yang kita bangun sebelumnya, semua kita generate di server kita, di database kita, kawan-kawan tinggal mendapatkan link, kemudian bisa menggunakan aplikasi. Tetapi di aplikasi Monster kali ini, sistemnya tidak seperti itu kawan-kawan. Kenapa? Karena kita melibatkan cost yang sangat besar. Kalau misalkan semuanya ditanggung oleh pengawas keren, maka cost yang ditanggung itu ada APK. APK AI. Untuk apa sih APK AI-nya itu? Untuk mengenerate kisi, mengenerate soal. Kemudian yang kedua, untuk cost database dan hostingnya. Jadi kalau ini digunakan banyak madrasah, maka ini cost dari pengawas keren saat ini masih belum mencukupi untuk itu. Jadi kawan-kawan nanti yang berniat mau menggunakan aplikasi ini, tolong tonton videonya dengan detail dari awal sampai akhir. Jangan di skip sehingga nanti muncul pertanyaan-pertanyaan yang ambigu, yang nanti kami bingung untuk menjawabnya. Jadi tolong tonton video ini dengan tuntas, jangan di skip. Ya, sambil menunggu buka puasa ditonton aja. Jadi nanti kawan-kawan akan membutuhkan cost, membutuhkan biaya. Biayanya untuk apa sih? Untuk APK.
Untuk generate kisi, generate soal. Kemudian untuk membeli database dan hosting. Nah, apa kalau misalkan muridnya hanya sekitar 30, kemudian ya enggak perlulah. Enggak perlu hosting berbayar yang ini, tapi kawan-kawan bisa menggunakan hosting yang free. Nah, kalau misalkan hanya sekedar ini 30, bolehlah kawan-kawan meminta bantuan pengawas keren untuk dibantu dibuatkan, digeneratkan link untuk soalnya. Kalau 30. Tapi 30 siswa nanti ada 100 madrasah yang minta tolong, akhirnya bocor juga nih di kosnya di sini nih. Jadi kawan-kawan itu biayanya untuk APK, untuk hosting dan database. Kemudian pertanyaannya, nah ini saya tidak bisa memasukkan APK, tidak bisa membuat hosting, tidak membuat database. Nanti kita bantu kawan-kawan untuk developer dan proses instalasinya. Kemudian berapa sih biaya dari developer untuk membangun aplikasi ini kawan-kawan, dan proses membantu instalasinya, kawan-kawan mendapatkan APK, mendapatkan hosting dan database. Nah, itu tidak ada budgetnya yang tertera berapa, harus berapa kawan-kawan, tidak ada nominalnya. Kawan-kawan tinggal pikir sendiri berapa sih yang mau diinfakkan untuk pengembangan aplikasi ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada langsung patokan harga berapa. Itu tergantung keikhlasan kawan-kawan semua. Kemudian yang kedua, bagaimana sih polanya kalau mau digunakan untuk ujian madrasah tuh. Ujian madrasah, setiap madrasah satu laptop. Nah, prosesnya tinggal aja nih di generate SKI, setiap mata pelajarannya di generate ya. IPAS, matematika seperti biasa tadi, seperti waktu saya mengenerate matematika. Kemudian bagaimana jika polanya satu akun, satu KKM itu satu laptop nih. Misal ya. Maka karena ini ujian madrasah, mata pelajarannya kan sama. Jadi kisi-kisinya sama, soalnya sama, mau digunakan bersama di KKM atau KKG itu. Jadi satu akun itu cuman nanti ketika mengisi nama, misalkan dikhawatirkan ada nama yang berbeda, itu kawan-kawan menuliskan ya. Misalkan Adi Al-Falah, berarti Adi itu dari Al-Falah. Adi An-Najah, berarti Adi itu dari An-Najah. Atau nama madrasahnya itu ditulis di awal, Al-Falah Adi Sucipto. An-Najah 1 Adi Sucipto. Nah, bagaimana kalau misalkan Al-Falah ada di satu kecamatan, ada di beberapa ya? Diakali aja, kalau misalkan ada Al-Falah Mutelan, ada Al-Falah Lenteng Barat, ya Al-Falah Mutelan MDL Adi. Al-Falah LB Adi. Jadi itu nanti akan mempermudah ketika kita memecah nilai yang masuk. Jadi nanti di Excel-nya kita bisa sort dengan lebih mudah. Kemudian bagaimana kalau mau digunakan untuk asesmen nih, asesmen sumatif akhir semester tuh. Dia satu akun madrasah, satu laptop. Bagaimana nih prosesnya? Maka pada waktu menuliskan nama mata pelajarannya, maka dituliskan ini SKI 1. Karena nanti ada SKI untuk kelas 1, SKI untuk kelas 2, SKI untuk kelas 3, SKI sampai kelas 6. Kalau misalkan SKI tidak ada kelas 1 ya dicocokkan aja mulai dari kelas berapa SKI yang ada. Maksudnya ketika mau generate butir dan soalnya, nama dari mapelnya itu ada indikator jenjang. Karena nanti biar terpisah antara SKI di kelas A, SKI kelas B, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya. Jadi untuk satu akun ini logikanya sama nih. Kalau dia digunakan untuk asas tuh. Karena nanti bisa ada Adi di kelas 1. Ada Adi juga di Adi kelas 2, ada Adi kelas 3. Tapi gampang tuh kalau mau seperti itu. Kenapa?
Karena sudah terpetakan berdasarkan folder mata pelajarannya. Kalau adik kelas 1 dia tidak akan masuk ke adik kelas 2. Seperti itu. Meskipun sama-sama SKI. Tapi kalau dia digunakan untuk satu madrasah, jadi ada identitas madrasahnya. Apa sih bedanya kalau satu akun madrasah dengan satu KKM? Ini kan lebih murah satu akun KKM. Tentu bedanya di sini nih. Semakin banyak, mungkin di cost EPK-nya, di proses pembuatan butir dan proses generate soalnya, itu biayanya sama, berdasarkan banyaknya mata pelajaran yang di generate, berdasarkan banyaknya soal yang mau kita buat, itu biayanya. Nah, yang untuk key, hosting, dan database itu tergantung berapa banyak siswa. Jadi itu yang membedakan ya. Kalau misalkan siswa untuk 100 orang dengan 1000 orang tentu beda di sini. Tapi tadi kita sudah uji untuk soal yang matematika 37, kemudian Quran hadis 41, aplikasi ini berjalan lancar kawan-kawan, dan itu bisa digunakan oleh kawan-kawan semua. Dan insya Allah nanti kawan-kawan bisa memanfaatkan aplikasi ini tergantung dari kebutuhan kawan-kawan semua. Oke, ini mungkin uji publiknya. Jika kawan-kawan pengen mencoba mengerjakan soal CBT tadi yang sudah kita generate, linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, seperti itu kawan-kawan. Mungkin video ini adalah video yang terpanjang karena uji publik, jadi harus benar-benar real. Tidak ada yang dipotong, tidak ada yang di skip, dan tidak ada yang dipercepat videonya. Jadi tidak ada dusta di antara kita kawan-kawan. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.